Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bukan Insinyur. Selamat datang, selamat bergabung buat yang baru lihat video ini. Di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang silabus, juga kita coba membuat layar. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membuat dana rencana ya. Nah, dana rencana ini terdiri dari dana rencana bangunan secara keseluruhan, kemudian dana pondasi, dana kolom, dan dana balok, dana kusen, dan dana atap. Nah, untuk itu buat teman-teman silakan disiapin kopinya bagi yang ngopi biar belajarnya nyantai ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Nah, kemarin kan kita udah coba bikin layar ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke denah ya. Teman-teman udah punya semua bahannya kan? Yang saya kemarin bagikan. Ataupun buat teman-teman yang baru, nanti saya bagikan ulang di kolom deskripsi ya. Oke. Untuk membuat dana, kita pertama-tama akan membuat grid asnya ya. Caranya seperti ini. Kita sesuaikan grid asnya sesuai dengan dana yang ada ini. Caranya kita bikin extra line atau XL, enter, kemudian klik. Nah, kalau misalkan di AutoCAD teman-teman masih goyang-goyang kayak gini ya, bisa kita stabilkan agar dia vertikal atau horizontal secara lurus. Kita pakai F8. Klik aja F8-nya, setelah itu klik. Habis itu kita baru memulai. Nah, kita akan bikin grid A1, 2, 3, 3 aksen, 4, 5, 5 aksen, 6, dan 7. Oke, ke arah horizontal. Ini kita bisa jadikan A1 ke A2 jaraknya 3,5 meter ya, atau 350 cm. Caranya offset, enter, masukkan ukurannya. Nah, untuk memasukkan ukurannya ini di AutoCAD agak berbeda ya. Caranya 3.5. Nah, titik di sini dia menjadi koma. Enter. Kemudian klik objek yang ingin di offset. Kemudian klik ke arah yang ingin di offset. Setelah itu kita bikin grid as3 jaraknya 50 cm dari as2. Caranya sama, offset, enter, masukin ukurannya 0,5. Oh ya, karena saya gambar ini dari satuan meter ya. Teman-teman boleh dari satuan meter ataupun mili ataupun senti, tergantung teman-teman nyamannya gimana. Kemudian kita bikin grid as3 aksen, itu jaraknya 100 cm atau 1 meter dari grid 3. Caranya juga sama, offset, enter, masukin ukurannya 1 meter, enter, klik objek, oke, enter, terus ya sampai ke grid 7 ini. Kemudian kita bikin as4, kita ngambil dari as3 jaraknya 3 meter. 3 meter dari as3. Teman-teman juga harus ingat ya, asnya mana aja. Kemudian kita bikin as5 jaraknya 1,5 meter.
1,5 meter. Oke, kemudian kita bikin as 6 terlebih dahulu ya. As 6 ini 3 meter jaraknya dari as 5. As 5 itu ini kan 3 meter. Oke. Kemudian as 5 aksen ini 75 cm dari as 6. Dan as 7 50 cm. Caranya sama, offset enter, masukin ukurannya 0,75, enter, klik objeknya, setelah itu ke arahnya. Oke, kemudian di repeat, masukin ukurannya 5. Oke, untuk grid arah horizontal telah selesai. Kita akan membuat yang arah vertikal ya. Nah, ini ada as A, B, dan C. Jaraknya 1,5, sini 3. Oke. Caranya sama seperti tadi di awal ya. Extra line enter atau XL enter, klik di mana saja. Setelah itu enter. Ini yang akan menjadi as A ya. Masukin ukurannya, offset enter, masukin ukurannya 1,5. Ini akan jadi as A aksen. Setelah itu offset lagi, masukin 3 ukurannya, terus masukin lagi 3. Oke. Nah, ini asnya udah jadi nih, grid asnya. Nah, kita tinggal potong-potong, tapi untuk membuat agar ada space ya, nanti di antara dimensi kita bikin space-nya. Offset kita masukin aja 1 meter. Kita ambil yang paling pinggir asnya ya. Offset. Oke. Nah, setelah itu mari kita potong garis yang tidak perlu. Caranya trim atau TR, enter, kemudian klik patokan yang akan dipotong atau patokan yang akan digunakan ya. Setelah itu enter, baru kita buang garis yang tidak digunakan atau tidak diperlukan. Oke. Oke, enter. Setelah itu baru kita hapus garis bantu tadi. Ini gridnya udah jadi, tinggal kita masukin layarnya ya. Di blok aja semua, select object. Setelah itu kita masukin ke layar as. Skip. Oke, layar asnya udah jadi. Kita bikin simbol ini ya. Nah, simbol ini caranya gimana? Caranya begini. Kita bikin lingkaran dengan cara circle atau C enter, klik di mana saja, kita masukin ukurannya, kita masukin dimensi 0,50 ya. Nah, untuk membuat circle ini dia mengambil ukuran dari jari-jari, berarti 0,25. Bentar. Setelah itu kita masukin ukurannya, kita masukin layarnya. Saya akan pakai teks 2 saja. Setelah itu kita masukin bloknya ya. Kita akan membuat blok untuk si simbol-simbol tadi. Caranya B, enter. Nah, masukin saja ukurannya. Misal simbol as.
poinnya kita masukin. Oke, terus select object. Seperti biasa ininya di centang ya, open in block editornya biar nanti dia masuk ke block editor. Oke, setelah itu kita bikin teksnya. Caranya bisa teks seperti ini, tapi biar nanti kita mudah ke depannya, kita bikin pakai atribut aja ya. att enter. Setelah itu kita masukin namanya, nama penempatannya kita bikin aja as. Setelah itu justifikasinya kita bikin di center, hurufnya udah Roman, text height-nya 0,2. Oke. Nah, ini kita coba masukin di tengah ya, tengah-tengahnya. Nah, setelah itu kita beri sentuhan layer, text 1, kita keluarkan block editornya dan save. Nah, tadi kita udah bikin kan, tinggal kita cari tuh yang kita bikin tadi bloknya. Caranya insert atau enter. Kita bisa cari di sini. Ini udah ada nih. Oke. Setelah itu baru kita masukkan simbol yang akan kita pakai, salah satu. Oke. Oke, setelah itu terus kita kopikan semuanya. Terus kemudian kita sesuaikan angka dan hurufnya. Nah, ini kan di sini cuma ada 3 nih, sedangkan saya ada 4 kan. Saya menambahkan untuk simbolnya di sini A aksen ya sebelum B. Oke. Sesuaikan semuanya urutannya seperti ini. A1, A2, A3, sampai semuanya ke sini ya. Nah, setelah teman-teman membuat grid, setelah selesai dan sudah sesuai dengan apa yang kita bikin atau kita inginkan atau sesuai dengan contoh ini, sekarang kita bikin titik kolomnya ini seperti ini, kotak-kotak ini. Caranya teman-teman bikin kotak dengan cara rectangle atau REC enter, kemudian klik sembarang. Setelah itu masukin ukurannya 0,15 karena ukurannya 0,15 atau 15 cm kali. Nah, kalinya di sini, kalinya itu menggunakan koma 0,15 enter. Nah, setelah itu teman-teman beri sentuhan warna seperti biasa. Kita kasih layarnya ke kolom. Nah, setelah itu kita kasih hatch ya. Hatch-nya ini. Oke.
beri ukurannya 0,0001. Setelah itu enter. Nah, untuk ini sendiri kita kasih warnanya hatch. Saya pengen hatch yang gelap ini. Setelah itu by layer. Teman-teman bebas ya untuk hatchnya sendiri, mau pakai warna apa itu tergantung teman-teman dan minat teman-teman. Setelah jadi ini seperti biasa kita blok B, enter, masukin namanya kolom fix point. Nah, usahakan di tengah ya fixnya. Setelah itu select object, enter. Oke. Kemudian oke. Nah, kita close. Sip. Nah, setelah itu kita baru masukkan kolomnya ke sini. Sesuaikan kolomnya. Ada di as A 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caranya di move M, enter, select object, kemudian kita tarik. Nah, ini. Tapi untuk ini dia nggak di as ya, dia di apa namanya, di garis luar grid. Jadi kita harus sesuaikan, tarik lagi, move, select object. Nah, seperti ini. Tadi di as berapa aja? 2, di as A grid 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, mari kita buat 2, 3. Nah, penempatannya ini di as ya atau tengah-tengah. Setelah itu 4, 5, 6, 7. Nah, buat teman-teman yang misalnya nggak ada simbol ini atau ini gitu ya, teman-teman bisa lakukan dengan cara di bawah ini ada model ya, klik kanan atau sini klik kanan. Oh, ini nih, klik. Setelah itu snap setting, kemudian ke object snap, kemudian select all. Oke, biar nanti simbolnya tuh keluar ya, teman-teman mau ngeklik di mana saja bisa. Saya lupa tadi ngasih tahu di awal. Setelah itu kita bikin lagi untuk as ini ya, aksen itu 4 dan 5. Nah, untuk ini dia di center ya semuanya. Sekarang di center ya. Oke, enter. Setelah itu grid B itu 3 aksen, 4, 5 aksen, 6. Pokoknya sesuaikan semuanya ya, si kolom-kolom ini sesuaikan sampai menyerupai dia di titik-titik ini nih. Oke. Dan jika teman-teman udah bikin kolomnya ya, titik-titik kolomnya, sekarang kita bikin dindingnya. Caranya kita bikin dindingnya sama seperti bikin kolom tadi. REC, enter, masukin ukurannya. Saya di sini masukin 1,2 kali atau koma 0,15. Oke, enter.
Ini garis dinding dan kita bikin garis plester dan bata ya. Caranya offset, enter. Kita masukin 3 cm untuk plesteran dindingnya, 0.03, enter. Kita klik objek yang mau di offset. Setelah itu kita klik ke dalam. Nah, setelah itu kita tarik garis ini nih, garis yang si bata tadi, tarik sampai sini, tarik juga sampai sini. Oke, setelah itu kita beri sentuhan warna. Garis dinding kita layer dinding, dan ini untuk plesteran kita kasih arsir ya. Setelah sudah, kita beri hatch. Oh ya, cara bikin hatch itu hatch atau H, enter. Nah, kita cari untuk ininya. Nah, saya pakai yang ANS 132. Klik. Select objeknya. Mana yang mau kita hatch. Oh, ternyata terlalu kecil. Kita rubah scale-nya 0,1. Masih terlalu besar. Kita rubah lagi 0,01. Oke, cukup. Ininya kita by layer saja. Enter. Nah, untuk ini kita kasih juga sentuhan warna ya. Arsir. Oke. Setelah ini, untuk memudahkan kita pekerjaan ke depan, kita blok seperti biasa, B, enter. Kita kasih dinding. Pick point. Pick point ini gunanya untuk nanti kita memanggil si objek ini ya. Setelah itu select objek. Centang ini, jangan lupa open in the block editor. Oke. Setelah itu kita beri sentuhan ini ya, untuk nanti memudahkan kita membuat dinding. Kita bikin parameter linear. Jadi nanti kita bisa tarik-tarik sesuai keinginan kita. Oke, setelah itu kita beri aksinya atau action. Caranya klik stretch ini. Setelah itu kita klik titiknya di sini. Setelah klik baru kita blok area yang mau ditarik-tarik nanti ya. Setelah itu klik, baru objeknya kita klik, kita blok juga ya, enter. Satu sudah, saya mau pakai 2 ya. Satu lagi actionnya masih di stretch atau stretch. Select pointnya, klik. Setelah itu blok area yang akan di stretch, klik. Setelah itu select objek semuanya ya, karena nanti jadi semua. Klik, enter. Nah, udah jadi nih. Saya juga mau kasih rotasi agar memudahkan ya. Klik poinnya sampai mana ya, saya pengen sampai ini aja lah, tengah-tengahnya ya. Klik. Setelah itu enter. Terus kita kasih action kembali, tapi kita pilih yang rotate atau rotasi ya. Setelah itu kita klik nih, yang garis-garis ini kita klik. Oke. Kemudian kita select semua objeknya, karena nanti saya pengen semua objeknya itu bisa diputar-putar. Oke, enter. Oke, udah jadi. Setelah itu close dan save.
Oke, lihat. Nah, tuh kan jauh lebih enak nanti kan. Nah, untuk rotate-nya juga sama. Oh, bisa diputar-putar ke arah atau sudut yang kita inginkan. Oke, setelah itu baru kita masukkan si dinding ini ke denahnya sesuai dengan denah ini ya. Oke, samakan semuanya. Caranya sama kayak tadi memindahkan ini ya, cuman saya pakai copy aja lah. CO enter, select object, kemudian klik, kemudian pindahkan ke sini, ke sini. Ini juga sama. Oke, ini juga sama. Oke, ini juga sama. Ini sama. Udah, enter. Nah, kemudian kita sesuaikan nih untuk panjang si dindingnya sampai kolom-kolom tadi ya. Teman-teman klik dinding yang kita bikin tadi. Nah, kemudian teman-teman klik nih yang ada simbol segitiga, tarik sampai ke arah yang kita inginkan atau sampai jarak yang kita inginkan. Kemudian ini juga sama, ini kurang nih, kita klik lagi, klik simbol yang segitiga. Setelah itu kita tarik sampai jarak yang diinginkan. Ini juga sama. Nah, kita bikin yang arah vertikal ya. Oke, yang arah vertikal itu as 3 sampai as AB. Oke, kita copy. Caranya CO enter, select objek yang mau di copy, terus kita masukkan ini di sini ya. Nah, kemudian ini kan udah bisa rotate nih. Cara rotate-nya tadi sama, klik objeknya, terus ada simbol bulat ini, teman-teman klik, terus masukkan 90 derajat. Oke, enter. Nah, ini kepanjangan kan, teman-teman bisa kurangi. Oke, begitu caranya. Setelah itu copy lagi, CO enter. Nah, teman-teman kalau nge-copy itu semuanya di as ya kalau bisa, agar mudah dan enak ya. Oke, setelah itu kurangi lagi. Oke, nah teman-teman terus buat dindingnya ini sesuai dengan denahnya ya. Oke, setelah dinding denahnya jadi atau sesuai seperti ini, kita bikin lagi ini untuk si mini gardennya. Kita lihat ukurannya berapa. Dari as B, dari as 1 itu 200 atau 2 meter ya. Nah, dari as B ke atas 160. Oke, mari kita bikin. Dari A1 tadi berapa? 2 meter ya. Kita pakai offset aja. Oh, enter. Masukin ukurannya 2. Enter. Select objek yang mau di offset. Oke.
Oke, ini udah. Kemudian B itu 160 ya. Set enter, masukin 1,6, select object. Oke, nah ini garis bantunya sudah ada, kita tinggal beri polyline aja atau garis. Caranya polyline atau PL, enter, klik di ujung sini sampai ke pertemuan sudut A1 dan C, kemudian tarik garis sampai B, klik, kemudian tadi 2 meter itu mana ya? Kalau nggak salah sih ini. Iya, klik sini 2 meternya, tarik lagi sampai ke sini yang 160, klik sampai dia di sini. Oke, setelah itu enter. Kita hapus garis yang tidak perlunya. Oke, kemudian kita kasih offset, enter, masukin ukuran batanya 0,15, enter, arahin ke dalam. Oke, mini gardennya sudah jadi. Kita beri sentuhan warna kuning ya. Oke, kita bikin ini ya, apa namanya, dimensi. Kita bikin dimensi ini biar enak lihatnya nanti. Caranya teman-teman klik simbol yang ini di home, ada linear ya, klik aja, klik kiri, klik. Setelah itu kita kasih ukurannya dari A1 sampai A2, kemudian klik. Setelah itu teman-teman agar tidak satu persatu, agar cepat, nah teman-teman masuk ke annotate ini, klik, baru klik yang continuous ini, continue, klik. Nah jadi dia akan menerus dari yang terakhir tadi ya, klik sampai yang kita inginkan atau kita butuhkan, klik sini, klik sini, klik. Oke, enter. Nah setelah itu kita beri juga yang garis spoolnya ya. Oke, 12 sama nggak 12 meter dengan yang contohnya? Sama ya, 12 ya, 12. Oke, kemudian yang ini lima, continue. Oke, enter. Kita beri juga yang dimensi besarnya. Oke, ini juga sama ya atasnya. Coba teman-teman sesuaikan nanti, beri semua dimensi yang sejelas-jelasnya, oke? Agar memudahkan orang membaca. Nah, jika sudah teman-teman memberikan dimensi, kita akan beri notasi ya, atau teks. Ini untuk menunjukkan ini ruangan apa sih, agar pembaca tuh lebih apa ya, lebih memvisualisasikan. Oke, caranya
kita masukkan teks, kita enter. Sini apa tadi? Kamar tidur 1, elevasinya 0,00. Oke. Nah, kamar tidur 1, kemudian kita bikin lagi kamar tidur 2. Caranya copy saja ya, CO enter. Setelah itu klik double, masukkan ini 2. Nah, untuk caranya seperti tadi, teman-teman bisa sesuaikan seperti ini ya. Nah, jika teman-teman udah memberi keterangan, kita bikin kusen pintu dan jendela ya. Ini belum ada desain pintu dan kusen jendelanya ya. Kita bikin seperti ini. Seperti ini. Kita sesuaikan lah pokoknya. Caranya seperti tadi, nggak jauh beda. Kita bikin kotak dulu, REC enter, klik sembarang, tarik, kemudian masukkan ukurannya, ukuran pintunya atau kusennya kita pakai ini aja, apa namanya, kayu 10-15 ya, 5-15. Kita masukkan ukurannya 0,05 cm kali 15, enter. Oke, kita mau bikin pintu yang ini dulu ya, P1 nih, P1. Kita bikin garis line 1,6 atau 160 cm, enter. Kemudian enter. Setelah itu kita copy, klik garis yang ujung paling kiri. Setelah itu kita klik yang di akhir garis ini, enter. Nah, untuk kusennya sudah jadi. Kita bikin untuk pintunya ya, sama, REC enter. Kita masukkan 4 cm tebalnya dan tingginya, lebar, tebalnya 4 cm, lebarnya 80 berarti. Kita masukkan ukuran 0,04 kali 0,8. Oke, enter.
Oke, setelah itu kita bikin garis tengah lingkarannya. Caranya ARC, enter, klik di ujung sini, kemudian kita klik di as garis ini atau middle point atau yang ada tanda segitiganya ini. Setelah itu klik, kemudian tarik ke bawah, klik, dah. Setelah itu kita hapus yang tidak perlunya, kemudian kita copy ya yang ini ke sini tapi secara arah berlawanan. Caranya kita mirror atau MI, enter, select objek yang mau di mirror nih, enter, kemudian klik yang di middle point ini karena dia presisi ya ukurannya, jadi middle point ini, klik kiri, kemudian tarik ke atas atau ke bawah, kemudian setelah itu klik kiri. Nah, ini bisa yes atau bisa no. Bedanya apa? Kalau misalkan kita klik yes, objek yang ini, yang kiri ini, objek yang kiri ini akan berpindah ke kanan. Nah, sedangkan yang no ini, objek yang ini tidak akan berpindah ke sini. Maksudnya dia hanya akan mengcopy tanpa dia berpindah tempat. Kita yang no saja ya, no, enter. Oke, setelah itu jadi tampak atas kusen pintunya. Kemudian kita bikin jendelanya karena ini ada jendelanya ya. Nah, kita bikin jendelanya, kita masukin saja 1 meter. Oke, ambil ukuran dari sini ya, enter, terus klik yang ini, pojokan yang paling dalam, tarik 1 meter, enter, kemudian ini kita mirror atau copy, kita copy saja biar cepat, enter, kemudian klik ujung yang ini, tempatkan di sini. Oke. Setelah itu kita bikin garis yang ini juga. Nah, setelah itu kita bikin garis tebal kusennya atau si daun jendelanya. Caranya offset atau enter, kemudian masukkan ukurannya 0,04 meter. Nah, sudah jadi. Nah, kalian juga bisa merapikan si garis ini tadi ya. Oke. Setelah itu kita hapus garis yang tidak perlu. Seperti biasa, kita blok atau B, enter. Ini kita beri nama aja P1, artinya pintu 1. Fix point, bebas di mana saja, yang penting kena garis. Setelah itu select objeknya, enter. Oke, udah masuk ke blok editornya. Terus kita beri sentuhan warna. Nah, untuk yang ini kita kasih warnanya kuning, kusen. Oke. Dan ini juga sama, kita kasih kusen. Ini dan ini kita kasih warna H aja.
Nah, sedangkan ini saya mau akan kasih 253 atau garis 00. Gak ada ya, kita bikin di sini aja loh. More 253. Oke. Nah, yang ini juga saya mau rubah, jangan kusen deh, saya pakai H1 aja. Nah, oke, lebih menarik kelihatannya. Setelah itu close block editor, save. Oke, kusen kita sudah jadi. Sekarang kita masukkan caranya, enter atau move, select object. Setelah itu kita klik yang pojokan ini, klik, terus kita tempelkan di sini, pojokan ini. Setelah itu klik oke. Nah, ini kan nggak sesuai, kita sesuaikan untuk arahnya ya. Kita rotate, caranya RO enter, select objek yang mau dirotasi. Setelah itu klik di sini. Nah, kemudian kita tarik ke atas, enter. Ini kita buang. Nah, itu caranya, jadi lebih menarik kan kelihatannya. Nah, terus kita bikin lagi untuk pintu 2-nya ya. Kita bikin pintu 2. Caranya sama kayak tadi. RC enter. Masukin ukuran kusennya 0.05 kali atau koma 0.15, enter. Oke, ukurannya 80 ya. Kita tarik garis dulu, kita tarik atau L enter, klik di pojokan sini, kemudian tarik ke arah kanan, masukin ukurannya 0,8. 0,8 ini dia akan menjadi lebar pintunya ya. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita mirror, cari middle pointnya atau centernya, klik, tarik ke atas, klik, terus kita sudah pilih no saja, enter. Kemudian kita bikin pintunya. Oke, kita kasih ukurannya 0.04 koma atau kali, kemudian 0.8, enter. Nah, setelah itu kita bikin garis bukaan pintunya dengan cara ARC enter, kemudian klik di pojokan sini seperti tadi, kemudian klik di middle point ini, oh sorry salah, ARC enter, klik di pojokan ini, kemudian klik di sini ya, di pojokan kusen yang ini, kemudian tarik ke arah bawah, klik, udah jadi. Seperti biasa kita bikin block editor, B enter. Jadi block editor ini untuk memudahkan kita nantinya ya, copy pastenya itu kita kasih nama P2. Kemudian select object,
Bayangkan kalau ada 100, kalau enggak kita pakai block editor nanti lama dan repot. Kita kasih sirkusen, dan ini seperti tadi saya mau kasih H1, kemudian ini warnanya yang 253 ya. Nah, oke. Kemudian close block editor, save. Oke, pintu 2 telah jadi. Kita tempel caranya M, tombol M, enter, kemudian kita tempelkan atau kita klik di ujung kusen yang pojok bawah. Setelah itu kita tempelkan di pojokan sini, kemudian kita rotasi, select objek yang mau dirotasi, kemudian klik pojokan ini tadi, kemudian tarik ke bawah, klik oke. Terus kita benahi si kusennya, si dinding tadi kita tarik. Nah, ini udah jadi. Setelah itu kita copy juga ini ke sini. Caranya agar kita nggak kerja lama, ini kita hapus. Oke, setelah itu kita mirror, MI, enter, select objek yang mau di mirror. Kita select kusen pintu dan dinding. Oke, setelah itu enter, cari midpointnya karena dia presisi. Setelah itu klik, tarik ke atas, klik, no, enter. Oke, sudah jadi. Kemudian kita bikin ini pintu masuk ke belakang. Oke, caranya biar cepat kita bikin ini ya. Ini bukannya kemana? Oh, ke belakang. Jadi kita copy aja ini. Oh, klik, tarik keluar. Setelah itu kita mirror, bebas di mana saja. Ntar, oke. Hapus yang ini kita explode ya, explode, X, enter, kemudian kita kasih kusennya ini, kita kasih garis, L, enter, klik pojokan ini, tarik ke sana berapa ya, 80 75, 0,75, enter, kemudian kita copy yang ini. Nah, klik pojokan sini, klik oke, tarik ke atas, oke. Setelah itu kita bikin garis ini. Kemudian kita offset untuk bikin daun jendelanya 0,04, oke, enter, select objek, tarik ke dalam, klik enter. Oke, setelah itu seperti biasa kita bikin block editor. Ini P3 pick point, ini select objek, oke, enter, oke. Nah, kita bikin sentuhan warna yang ini. Kita pakai arsir. Sudah, close block editor, save. Oke, setelah jadi kita tarik, masukkan ke dalam denah. Oke, setelah jadi apa yang kurang? Pintu WC. Oke, pintu WC kita bikin juga.
kita copy yang ini, ambil keluar. Setelah itu kita rotasi arahnya. Oke, setelah itu kita explode. Nah, ada sedikit perbedaan ya, perbedaan di ukuran. Ini ukurannya berapa? 80 cm, sedangkan untuk WC itu dia 60 cm. 70 cm. Nah, kita sekarang rubah ini, kita cara cepat saja ya, kita stretch S, enter, kemudian select objek yang di sini, klik, kemudian enter, kemudian tarik ini, klik yang pojokan ini, kemudian tarik ke dalam sejauh 0,1 atau 0.1, enter. Nah, ini juga sama ya, karena tadi lebar pintunya 70 sedangkan ini 80. Kita rubah juga, caranya sama, S, enter, kemudian select object yang mau di stretch ujungnya, kemudian klik di ujung, tarik ke dalam sejauh 0.1, enter. Oke, sudah jadi. Hapus seperti biasa. Setelah itu kita bikin block editor, B, enter, masukin namanya P3, kemudian klik pick point, kemudian select objeknya, enter. Oke. Bukan P3 berarti ya, P4 ya, P4. Oke. Kemudian block close. Ya, ini udah jadi, tinggal kita masukin. Oke, ininya kita tarik. Nah, apalagi yang kurang, kita coba lihat. Oh, jendela depan sama jendela belakang ukurannya sama ini. Oke, setelah itu kita bikin ini nih, kita ambil aja ini, CO, enter, klik yang P3 ini, enter, bawa keluar, klik, enter, kemudian kita explode, select object, enter, ini kita hapus. Oke, kemudian seperti biasa kita bikin block editor, B, enter, masukin namanya J1, fix point, select object, enter. Oke, kemudian close block editor, kemudian masukin ini ya, si kusennya ke sini, posisinya di sini, M, enter, select object, klik pojokan ini, tarik, tempel di pojokan ini, klik. Oke, tinggal kita tarik ininya. Nah, tinggal kita tambah yang di sini. Untuk itu kita mirror ya, karena ukurannya sama, kita bisa pakai perintah mirror. Caranya MI, enter, klik si jendelanya sama dinding. Setelah itu enter, kita cari midpointnya karena dia searah, karena dia presisi ya ukurannya. Coba di sini aja, klik, kemudian tarik ke atas, klik, no, enter. Oke. Bedanya apa ini sama ini? Tentu arahnya ya.
arah bukaan jendelanya ini ke sini dan ini ke sini. Lihatnya dari mana? Ini daun jendelanya. Oke. Setelah itu kita bikin apa ini? Ini nih simbol tampak ya. Oke, caranya sama seperti bikin ini. Kita bikin silinder atau C, enter, klik di mana saja. Kita bikin ukurannya lebih dari ini. Kita bikin 0,60 lah dimensinya, berarti jari-jarinya 0,3 atau 30. Enter. Oke. Kemudian kita bikin arah lihatnya. Caranya enter. Masukin aja di sininya berapa ya? 5 ya? 0,05 cm segini. Oke. Terlalu kecil. Kita bikin lagi ya. L atau PL, enter. Cari yang simbol ini ya, klik, kemudian tarik ke kiri, masukin ukurannya 0,1 atau ya 0,1. Oke. Kemudian kita bikin garis diagonal dengan sudut 45 derajat. Caranya ini, L, enter, klik di sini, tarik ke atas, kemudian masukin sudutnya. Sudut itu sip. Nah, simbol ini ya, apa sih ini kurang ya? Nah, ini kurang dari ini. Kemudian masukin sudutnya 45. Oke, enter. Oh, terlalu kecil ternyata. Kalau 560 gimana ya? 60. Kasih sudutnya simbolnya kurang kecil. Ya, kecil dari 60 derajat. Oke. Nah, ini cukup lah ya. Tarik aja sejauh mungkin. Setelah itu kita mirror. MI, enter, select objeknya, 2 garis ini, kemudian enter, kemudian cari midpointnya ini di sini, klik, tarik ke atas, klik, no, enter. Oke. Dan hapus yang tidak perlunya. Setelah itu kita bikin garis 2 seperti ini. Nah, enter. Oke, itu biasa kita B, enter. Ini kita kasih arah tampak. Oke, pick point tengah-tengah, klik, select object, enter. Oke, udah jadi. Ininya kita kasih apa nih, sama lah ya, teks 2 biar samaan kayak yang bawah tadi. Setelah itu kita kasih H, kita kasih yang solid aja. Oke, enter. Ininya warnanya kita kasih teks 2 juga. Nah, untuk teksnya sendiri kita pakai yang tadi ya, sama caranya. ATT, enter. Kemudian ini arah. Oke, ini as, center. Ininya nih kita rubah ya. Oke.
tempatkan ininya di sini. Tengah-tengah ya. Nah, gitu. Kemudian kita kasih lagi atau itu tampak. Ini center. Ininya kita kasih 0,15 ya. Yang bawahnya. Oh, masih kegedean. Kita kasih lagi nih. Lagi kita enter. Tampak 0,1. Masih kegedean. Apa-apa, nanti kita edit. Oke, kita edit aja. SC enter, select objeknya, kemudian enter, terus klik, masukin saja 0.008 ya, 0.8, enter. Oke, sudah cukup. Setelah itu kita kasih ini ya, biar nanti memudahkan. Kita kasih parameter rotasi. Nah, klik yang poin centernya. Kemudian kita kasih aja sampai sini. Klik. Setelah itu enter. Udah. Nah, terus kita kasih action rotasi. Ini. Kemudian kita select objek ya. Mana sih yang mau kita rotasi? Ini. Nah, untuk font arah, tampak sama garis tengah ini jangan di select ya. Oke, setelah itu enter. Oke, kita close, save. Oke, kemudian kita insert arah tampak ini. Oke, nah arahnya misal apa nih, D, A, B, C. Oke, kita A aja deh, atau D lah, D ya kayak tadi, D. Ininya tetap tampak. Oke, nah itu caranya. Kita hapus. Oke, sudah jadi nih satu. Oh ya, sorry, lupa ya ini tadi. Lupa ini tadi. Nah, teman-teman. Nah, ini siponnya belum dikasih warna ya. Kita coba kasih warna. Kelupaan tadi. Klik objek ini, kemudian klik kanan, kemudian klik block editor, kemudian kasih sentuhan warna seperti biasa. Ini saya akan pakai teks 1 dan ini saya akan pakai teks 2. Oke, close, block editor, save. Nah, udah lebih menarik kan? Setelah itu kita lihat arah mana saja, A, B, C. Oke, caranya copy, CO, enter, select objeknya, kemudian nah ini kan gini nih, karena kita tadi aturnya tuh secara ini,
Nah, kita biar bisa ke sini, F8-nya kita matikan. Nah, setelah itu klik di sini. Klik di sini. Terus klik di sini. Simpan di sini. Oke. Nah, arahnya semuanya masih ke atas dan ini juga masih D ya. Kita rubah caranya. Tadi kita udah masukin action. Nah, klik simbol ini. Setelah itu ada simbol bulat, klik. Ini untuk rotasi, tinggal kita putar-putar saja ke arah yang kita inginkan. Kita aktifin lagi F8-nya untuk mempermudah. Nah, setelah itu ke arah sini kita klik oke, jadi. Dan untuk hurufnya kita rubah jadi A. Oke. Ini juga sama, kita putar ke arah bawah. Oke, untuk fontnya juga kita rubah. Ini B. Oke, dan ini kita rubah juga ke arah sini. Ininya kita rubah jadi C. Oke. Untuk dana rencana kita telah jadi. Dan untuk pertemuan kedua ini saya kira cukup sampai di sini. Dan selanjutnya di pertemuan selanjutnya saya akan masuk ke denah pondasi, kolom, balok. 3 denah ini kita akan kejar, pondasi, kolom, dan balok. Nah, untuk itu terima kasih buat teman-teman semua, dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, dan jika teman-teman gak suka tinggal di dislike. Jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih, bye bye.